Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Kak. Iya. Baik, yang terhormat Bapak Said Abdullah, SSI Mkom, selaku Ketua Dekan Program Studi Informatika Universitas Habar Asia. Yang terhormat Ibu Cian Ramadona Hasoltin, Eskom Mkom, selaku Sekretaris Program Studi Informatika Universitas Cyber Asia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Cyber Asia yang hadir pada hari ini, serta para hadirin yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkatnya kita boleh berkumpul di ruang Zoom ini, tentunya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah, Bapak Ibu serta para hadirin yang saya kasihi, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu pameran P3TIK dengan tema Igniting Innovation Through Experience dan webinar kerja praktek dengan tema Level Up Transforming Knowledge into Real World Impact. Nah, meskipun ini dalam satu kegiatan beda itu, tapi tetap sama yaitunya, tetap menampilkan karya-karya dari senior kita. Lalu berikut saya akan membacakan susunan acara, lagu Indonesia dan himne informatika. Selanjutnya pembukaan kata sambutan dari Kaprodi, Pariat, dan Ketua Himatika. Lalu akan masuk ke ruang breakout rooms dan persiapan. Setelah itu mulai presentasi penyaji. Jam 10.15 kembali ke main room. Dan selanjutnya akan ada pengumuman pemenang P3TIK dan terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator Zoom boleh minta tolong dibantu. Bersama
Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu himne Informatika kepada. Dari Sabang sampai Merauke, informatika selalu di hati. Siber Asia, Siber Asia, mahasiswanya ada di mana-mana. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirmu. Baik-baik cintamu dalam wireless hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Informatika Siber Asia kan tersimpan dalam folder hatiku. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirmu. Baik-baik cintamu dalam wireless hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Baik, terima kasih. Selanjutnya kata sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Dekan Prodi kita, Bapak Syahid Abdullah. Kepada Bapak Syahid, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Maria atas kesempatannya. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa masih diberikan kesempatan ya untuk ya berkumpul sejenak ya teman-teman ya sebelum bulan puasa ini. Jadi eh, jadi ini merupakan kegiatan rutin ya teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah lama di eh, informatika, teman-teman pasti tahu ya bahwa setiap tahun kita mengadakan kegiatan pameran hasil karya mahasiswa dan juga di setiap semester kita mengadakan kegiatan webinar kerja praktek ya teman-teman ya. Yang jadi ini sebenarnya adalah kegiatan rutin kita gitu ya. Yang mana kegiatan ini memang ditujukan untuk memberikan wadah untuk teman-teman semua supaya teman-teman mahasiswa ini bisa mengaktualisasi diri ya, baik itu melalui hasil karya yang sudah dikerjakan itu sudah dibuat gitu ya, dan juga melalui eh, laporan kerja praktek ya yang teman-teman kerjakan bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah kerja praktek seperti itu. Ya, pertama saya pengen mengucapkan apresiasi kepada teman-teman panitia ya, Kak Maria tadi sebagai MC, kemudian Mbak Joen sebagai Ketua Himatika, Mas Daniel, Mas Hasbullah, Mas Freddy, Mas Fajri gitu ya, Mbak Sabrina, terus siapa lagi ya? Mungkin maaf kalau ada yang belum tersebut. Untuk teman-teman semua, Mas Sigit juga dan kawan-kawan, karena saya tahu ini agak acara ini juga
Meskipun sudah rutin ya, tapi ini pertama kalinya kegiatan ini digabungkan ya teman-teman ya. Ada webinar KP serta pameran P3TIK dan ya saya lihat cukup teman-teman ini cukup effortnya cukup besar sekali yang dikeluarkan ya. Sehingga acara ini alhamdulillah bisa terlaksana gitu ya pada pagi hari ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Riyad Sahara dan juga Ibu Cian Romadona ya, Boleh rata aja sama. yang masing-masing membimbing ya dari Pak Riyad, membimbing mahasiswa dari kelas P3 TIK-nya untuk menghasilkan sebuah hasil karya yang bisa dipamerkan hari ini, serta Ibu Cian juga yang sudah mengakomodir teman-teman dari kelas kerja praktek gitu ya, supaya teman-teman ini bisa menghasilkan laporan yang bisa dipamerkan juga ya pada hari ini seperti itu. Ya, meskipun memang pada kenyataannya pada realisasinya agak ini ya mungkin teman-teman di sini juga merasakan ya agak menurun mungkin untuk jumlah pesertanya ya dari baik dari pameran hasil karya ini juga untuk webinar KP ya. Yang mana dari laporan Pak Tiat dan juga Ibu Cian ini memang tidak sampai separuhnya gitu ya. Jadi teman-teman yang mengambil kelas P3TIK juga webinar KP ini tidak separuhnya yang menyelesaikan eh, karyanya masing-masing gitu ya. Baik di proyek maupun di kerja praktek. Seperti itu. Ya, mungkin itu akan menjadi evaluasi ya ke depannya ya teman-teman ya. Saya juga mohon maaf dari sisi prodi karena ya mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak kita fasilitasin gitu ya sehingga teman-teman juga tidak menyelesaikan. Dan semoga teman-teman kami juga menerima masukannya ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin hadir juga hari ini ya, yang mungkin tidak menyelesaikan KP-nya, tidak menyelesaikan mata kuliah proyeknya, misalkan ada kendala-kendala yang mungkin tidak sempat tersampaikan sebelumnya, mungkin bisa disampaikan ke depannya gitu ya, supaya nanti teman-teman juga bisa menyusul gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan kelas-kelas itu hari ini, nanti teman-teman bisa menyusulnya di semester depan, seperti itu. Ya, itu saja mungkin teman-teman. Selamat ini ya, mungkin untuk hari ini selamat teman-teman sudah menyelesaikan salah satu stepnya ya di eh, perkuliahannya di informatika dan juga selamat untuk mengaktualisasi diri ya, selamat untuk memamerkan nanti apa yang akan teman-teman kerjakan. Nah, buat teman-teman pengunjung ya, yang mungkin rata-rata saya lihat kebanyakan dari teman-teman yang di semester awal ya, semester 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini teman-teman silahkan nanti teman-teman bisa melihat-lihat ya pameran karya kakak-kakak tingkatnya. Nanti teman-teman bisa di sana bisa bertanya-tanya gitu ya. Apa saja sih kira-kira yang bisa dihasilkan dari teman-teman kakak tingkatnya dan itu mungkin menjadi inspirasi untuk teman-teman ke depannya. Ya baik, sekian dari saya. Situ saja mungkin. Terima kasih. Sekali lagi selamat beraktivitas teman-teman untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Pak Maria ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Riyad atas kata sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak, mohon maaf, Bapak Syahid. Dan selanjutnya kata sambutan dari Pak Riyad Sahara. Kami persilakan Pak Riyad. Ya, terima kasih Mbak Maria. Suara saya aman terdengar ya? Aman Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman Himatika dan Panitia. Juga terima kasih banyak untuk Bapak Kaprodi PJJ Informatika yang kita cintai, kita sayangi, kita banggakan. Bapak Syahid Abdullah atas waktunya sudah meluangkan untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata, tapi tidak dipatahkan semangat kita ya. Oke, dan juga Bapak Ibu dosen yang lainnya sudah menyempatkan diri untuk bergabung di acara kita ini, serta rekan-rekan mahasiswa calon sarjana ilmu komputer. Oke, saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan teman-teman khususnya untuk di kelas mata kuliah P3TIK. Jadi kalau saya bacakan kepanjangan ya nama mata kuliah aslinya. Kita singkat aja. P3TIK bukan P3K ya. Jadi banyak yang mungkin agak kepleset P3K. Nah, acara ini memang acara rutin dari Prodi Informatika plus juga prokernya teman-teman Himatika untuk selalu membuat acara atau mengadakan acara
yang berhubungan dengan show off. Artinya ini adalah kompetensi yang kita tunjukkan ke masyarakat luas, dan juga ini bukan hanya untuk memamerkan apa yang sudah teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan kita hasilkan berupa produk ICT. Ini juga ada kompetisi, di mana kompetisinya ini lingkupnya adalah nasional, yang nanti di akhir kita akan umumkan atau kita akan pilih 4 aplikasi terbaik dari yang terbaik yang sudah dipamerkan di hari ini. Semua aplikasi terbaik, tapi kita akan coba untuk pilih yang terbaik dari yang terbaik. Ada aplikasi terbaik 1, 2, 3, plus terfavorit yang nanti akan di-vote oleh pengunjung. Untuk laporan izin Bapak Kaprodi, Pak Sahid, saat ini dari proyek sendiri menghasilkan 27 produk atau aplikasi karya ICT yang akan kita pamerkan untuk hari ini. Cukup banyak, yang dimana ini adalah sebuah output dari perkuliahan yang kita lakukan selama kurang lebih 1 semester pada mata kuliah Proyek Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau P3TIK. Di sini kita mencoba untuk membuktikan bahwa dengan kuliah online kita tidak terbatas hanya sekedar berkuliah baca modul, tapi di dalamnya juga ada aktivitas yang bisa mendukung kita dalam mencapai profil lulusan di Prodi PJJ Informatika Unsia. Nah, dari hasil-hasil produk ini kita bisa lihat bagaimana kompetensi rekan-rekan mahasiswa, teman-teman kita semua dalam menunjukkan keahliannya, ya, khususnya kompetensi khusus di informatika yang dipamerkan, dan ini bisa menjadi portfolio bagi rekan-rekan mahasiswa juga sebagai langkah utama untuk bisa bersaing di industri. Seperti yang tadi Bapak Said sampaikan, bahwa teman-teman yang sedang atau mengikuti acara ini sudah melewati satu langkah lagi untuk lebih dekat ke tujuan utamanya, yaitu menjadi sarjana ilmu komputer. Karena memang di event ini atau di acara ini adalah isinya rekan-rekan mahasiswa di semester akhir. Jadi sudah bisa dipastikan yang memang aktif di acara ini atau mengikuti acara ini adalah rekan-rekan yang sudah mendekati sarjana ilmu komputer. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Tetap semangat semuanya, tetap beraktivitas, tetap berkreasi, dan kita menuju sukses bersama. Saya kembalikan ke MC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Riyad atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Kak Joan Lendi Tantri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Cyber Asia. Kepada Kak Joan, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman yang terhormat para dosen, pembicara, calon penyaji, dan juga peserta atau pengunjung dalam webinar kerja praktek dan pameran proyek TIK ini. Dengan penuh rasa syukur, Himatika bisa menyelenggarakan acara ini sebagai wadah untuk mahasiswa berbagi pengalaman, wawasan, dan juga inovasi dalam bidang TIK ini ya. Dan kami berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat nyata yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk panitia atas kerja kerasnya untuk menyukseskan acara ini, serta para tim dosen yang mendukung dan membimbing kami. Ada Pak Riyad, Pak Syahid, Pak Bu Cian. Tanpa kontribusi dan dedikasi kita kalian semua, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman penyaji, webinar KP maupun pameran TIK, semangat ya teman-teman. Dan untuk teman-teman pengunjung, boleh banget buat bertanya-tanya untuk mengunjungi masing-masing roomnya nanti. Jadi sebagai wadah untuk berbagi ilmu ya teman-teman. Nah, sepertinya itu aja dari saya. Tetap semangat teman-teman, terus berinovasi. Selamat mengikuti acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Joan. Selanjutnya saya akan membacakan ketentuan webinar kerja yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah penyaji webinar bergabung
pada Zoom itu sudah ya. Pengunjung dan penyaji webinar mempersiapkan perangkat seperti laptop, jaringan internet yang stabil, aplikasi Zoom. Kita langsung ditata tertib saja. Berikut tata tertib webinar kerja praktek. Yang pertama, penyaji webinar berada di ruangan yang tidak terganggu oleh aktivitas lain. Yang kedua, penyaji webinar memakai pakaian formal, kemeja atau batik yang sopan dan rapi. Perangkat yang diperbolehkan untuk digunakan dalam mengikuti webinar kerja praktek melalui Zoom Meeting hanya laptop atau PC yang memiliki webcam, mikrofon, dan jaringan internet yang memadai. Yang keempat, pengunjung dan penyaji webinar wajib menyalakan kamera. Yang kelima, penyaji tidak diperkenankan menggunakan masker, penutup wajah, atau sejenisnya keluar dari ruangan makan, namun diperbolehkan untuk minum. Yang keenam, partisipan wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketujuh, penyaji wajib merename nama Zoom dengan format penyaji nama. Teknis pelaksanaan webinar kerja praktek. Panitia webinar kerja praktek dikelola oleh Himatika. Yang kedua, penyaji wajib mengikuti pelaksanaan webinar dari awal sampai akhir. Yang ketiga, urutan presentasi dan pembagian breakout room ditentukan oleh panitia. Yang keempat, jika penyaji belum siap sesuai dengan urutan dalam waktu tunggu maksimal 2 menit, maka akan dilanjutkan dengan penyaji berikutnya. Yang kelima, setelah sesi breakout room berakhir, partisipan kembali ke main room untuk mendengarkan pengumuman selanjutnya. Yang keenam, penyaji webinar wajib melakukan dokumentasi dengan screenshot saat presentasi untuk diupload pada Google Form presensi penyaji webinar KP. Yang ketujuh, pengunjung webinar wajib mendengarkan presentasi dari minimal 2 penyaji yang berbeda dan mendokumentasikan dengan melakukan screenshot untuk upload pada Google Form presensi pengunjung webinar KP. Dan yang terakhir, pengunjung diwajibkan untuk bertanya minimal 1 kali dalam sesi tanya jawab sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, selanjutnya ini acara intinya yaitu ini ke backup room-nya masing-masing ya Pak ya. Iya, betul. Tapi sebelum itu, Bapak Said masih ready, Bapak Said? Bapak Said masih standby, maksudnya bukan ready. Breakout room siap ya, Mas Daniel? Sudah, Pak. Oke, Ibu Cian, izin Bu Cian ada, Ibu? Ada Pak. Iya, minta kesediaan Ibu Cian sebelum acara dimulai, rekan-rekan masuk ke dalam breakout room karena Pak Sahidnya sepertinya sedang AFK untuk bisa berkenan membuka acara. Atau Pak Sahid ingin membuka acara atau Bu Cian? Oke, udah ada Pak Sahid. Silakan Ya, Pak Sahid atau Bu Cian. Mungkin berkenan Silakan untuk Bu Cian membuka aja, acara. jangan Bu Oh, Cian oke. belum ini ya tadi ya. Silakan Bu. Ya, ini ibu kita yang paling cantik. Nah, ya. Silakan Bu Cian. Bukanya gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka untuk acara webinar KP dan pameran P3 TIK. Acara dimulai, silakan. Terima kasih, Ibu. Oke, untuk teman-teman pameran yang nanti akan memamerkan hasil karyanya, setelah breakout room dipublish, silakan langsung masuk ke dalam breakout room masing-masing sesuai dengan nama proyek atau nama produk yang sudah didaftarkan. Dan pada saat sudah masuk room, harap didokumentasikan seluruh kegiatannya karena nanti teman-teman berkewajiban untuk upload dokumentasi
dari kegiatan tersebut ke dalam YouTube yang nanti akan dijadikan sebagai salah satu syarat penilaian ya, walaupun semua teman-teman atau rekan-rekan yang sudah memamerkan hasil karyanya itu sudah pasti nilainya auto A ya. Oke, breakout room sudah ready untuk KP dan pameran. Tadi sudah teknis KP sudah banyak ya. Kalau pameran kita sudah pernah briefing di kelas. Sudah dipublish untuk breakout room ya, Mas Daniel? Sudah Pak, sudah bisa assign masing-masing. Oke, silakan masuk ke dalam breakout room masing-masing. Jangan lupa didokumentasikan atau upload ya. Mohon izin untuk teman-teman yang jadi PIC di P3TIK mohon request record permission ya ke host supaya bisa record nanti di breakout room-nya. Terima kasih. Oke, untuk tim pameran silakan masuk ke dalam breakout room masing-masing. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk keliling ke room yang lainnya jika ada yang standby ya. Jangan ditinggal benar-benar kosong room ya. Pak, roomnya di mana? Di breakout room. Iya. Mungkin ada yang bisa bantu Mbak Josi biar nggak tersasar. Masih ada beberapa PIC yang masih di main room, boleh segera join ke breakout room masing-masing ya. Untuk teman-teman moderator juga silakan masuk ke room sesuai yang sudah di-assign. Penyaji KP ada yang masih di luar nih. Segera join ke breakout room ya. Ada yang sudah request untuk record, Mbak Juan? Di kelas kayaknya ada beberapa yang record ya.
grafiknya bisa dilihat ya untuk evaluasi modelnya. Di sini ada rasionya, kemudian di sini algoritmanya. Di sini kalau kita lihat sekilas Random Forest mengungguli FBS ya dari hasil grafiknya. Kemudian untuk evaluasi di sini karena sebelumnya 90/10 rasio datanya yang paling baik dibanding yang lain. Jadi saya selanjutnya membahas di rasio data 90/10 yaitu dengan confusion metric dan didapat hasilnya di sini untuk positif dibanding positif ya. Di sini ada 32, kemudian positif negatifnya 1, negatif positifnya 4 dan negatif negatifnya 3. Ini untuk naive Bayes. Kemudian untuk random forest positif positifnya 36 true positif, lalu ada positif negatifnya 0, di sini negatif positifnya 3 dan negatif negatifnya 1. Oke, Untuk rangkumannya Mas, seperti ini dan oke, silakan. kesimpulannya random forest model terbaik. Untuk hasil laporan saya, jadi kesimpulannya adalah random forest merupakan algoritma yang terbaik dalam perbandingan algoritma ini dengan menunjukkan hasil yang positif. Eh, dan demikian presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ada dari pengunjung atau teman ada pertanyaan dari pengunjung? Kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Adakah teman-teman pengunjung yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau tanya dengan Mas Steven. Ini Mas Steven menggunakan aplikasi apa ya Mas ya untuk membuat itunya? Oh, saya pakai Google Colab. Oh, bukan Rapid Miner ya? Bukan, saya pakai Google Colab. Untuk scrapingnya tadi saya bikin program sendiri gitu menggunakan Python. Gitu. Oke, oke, oke. Kalau Jumlah pasien rawat inap di rumah sakit dengan akurasi tinggi yaitu HP-nya 0,43% dan menangkap pola musiman serta dampak hari libur. Seperti itu. Kemudian visualisasi menunjukkan model mengikuti data historis dengan baik dan penambahan variabel hari libur meningkatkan akurasi. Nah, model ini dapat digunakan secara berkala dengan pembaruan data dan pemantauan performa untuk menjaga relevansinya dalam perencanaan kapasitas rumah sakit. Untuk saran, mungkin yang pertama bisa gunakan data lebih lengkap seperti demografi pasien dan jenis penyakit. Kemudian implementasikan model dengan sistem rumah sakit agar otomatis melakukan prediksi. Kemudian penambahan data latih atau hyperparameter tuning. Lalu yang terakhir adalah bandingkan model properti ini dengan model lainnya untuk melihat tingkat akurasinya. Serta eksplorasi mungkin bisa digabungkan antara model proper dengan model yang lain menggunakan model hybrid untuk meningkatkan akurasi. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Rian atas penyajiannya. Silakan mungkin dari teman-teman sudah ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke penyaji. Bisa raise hand dulu atau bisa di kolom chat juga. Ini karena berhubung tadi apa ada di waktu ini ya, ada lebihnya mungkin untuk tanya jawabnya kita set di 3 menit ya. Silakan. Oke, Mas Dipo dulu ya. Oke, silakan Divo. Ya, terima kasih. Mungkin cuma bertanya tentang model Propet ini apakah sudah dibandingkan dengan model-model yang lain? Apakah lebih unggul dari model yang lain? Itu aja sih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Divo. Untuk model Propet sendiri, itu kemarin saya sudah
membaca dari jurnal-jurnal yang sudah ada, dan di situ Propert memang sudah sering dibandingkan oleh model lain, dan hasilnya itu memang model Propert ini memiliki akurasi yang lebih baik dari model-model lain. Akan tetapi jika model Propert ini digabungkan dengan model-model lain, itu dia malah semakin tinggi lagi akurasinya. Jadi memang sangat disarankan untuk menggabungkan antara model Propert ini dengan model prediksi lain, yang seperti sudah saya sebutkan tadi, yaitu model hybrid. Mungkin seperti itu, Mas Divo. Oke, terima kasih. Nomor tujuan seminar saya ditandatangani oleh dosen pembimbing. Halo, Mas. Ada 6 tahap. Pertama kita ke tahap business understanding. Jadi layanan desain digital ini kita akan berfokus satu platform, yaitu platform Fiverr. Model kerjanya adalah remote working dan kliennya mayoritas dari US dan Europe. Jadi waktu di sini ada kendala sedikit zona waktu, sehingga jam kerja harus disesuaikan jam 10 malam hingga jam 2 pagi, karena jam 10 malam di sini berarti di sana jam 10 pagi. Selain itu juga kita memiliki kendala dalam menggunakan platform Fiverr ini banyak. Tantangannya juga salah satunya itu penurunan traffic dan gigs platform Fiverr ini yang tadi saya sebutkan. Penyebabnya itu sebenarnya beragam. Ada persaingan makin tinggi, dan yang menjadi fokusnya itu pemanfaatan analisa berbasis data untuk memakai kata-kata kunci pada deskripsi gigs tersebut. Jadi gigsnya itu sulit ditemukan para calon-calon klien kita gitu. Selanjutnya, metode kedua itu data understanding. Saya mengambil data yang bersumber dari Answer the Public dan Keyword Shooter dengan periode data trend Desember 2024. Ada 5 variabel. ID, ini nanti identifikasi unik setiap entry data, combined keyword, country, keyword, dan data resource. Kita mengambil fokus ke 8 negara ini. Combined keyword itu gabungan kata dari 4 tempat layanan yang tadi disediakan, yaitu ini, data resource-nya dari Answer the Public dan Keyword Shooter. Lalu data preparation, setelah kita mengambil data tadi, kita saring kata kunci negatif. Berhubung layanannya tidak menggunakan AI generator generate dan prompt, akan dihapus dari data tadi. Setelah sudah itu, kita pisahkan, contohnya seperti ID sekian dengan nama ini, kita pisahkan per satu-satu, lalu untuk ID lalu dimasukin ke dalam tabel combined keyword itu tadi. Setelah itu kita normalisasi dan persediaan data agar semuanya sama. Kita jadikan semua nama di combined keyword ini menjadi kapsok. Setelah itu kita modeling. Pertama, persiapan data tadi kita masukkan ke dalam RapidMiner dalam bentuk example set. Jadi ini adalah desain di RapidMiner-nya. Retrieve data per person ini kita masukkan data tadi, lalu aggregate, kita ini pengelompokan, rename, karena setelah dikelompokkan berdasarkan ID dan combined keyword, nanti dia akan berubah, biasanya namanya jadi concate, jadi kita harus menyesuaikan dengan nama kita. Lalu set role, kita men-set ID sebagai ID, lalu ini ada FP Growth dan Create Association. Jadi hasil dari FP Growth nanti akan seperti ini tampilannya. Jadi ada tempat-tempat apa saja yang paling banyak terbeli berdasarkan support. Lalu ini ada hasil asosiasi, saya menggunakan confidence yang lumayan tinggi di sini. Jadi itemnya segini sudah terpotong. Lalu ini hasil dari graph. Graph dari hasil asosiasi tadi berdasarkan karakter sheet anime design for dan reference. Ini hasil dari deskripsi association row. Jadi di sini kita melihat hubungan antara premise, kondisi awal, dan conclusion dengan nilai confidence-nya. Selanjutnya kita ke evaluasi pada Krebs DM. Pertama ada premise untuk cara membacanya. Premise ini kata kombinasi item yang muncul. Nanti penghapusan file jika ada yang tidak sama. Bagi permasalahan yang ditemukan di tempat magang saya, yang pertama adalah pengelolaan datanya masih manual. Yang kedua, kehilangan data penting itu masih menjadi hal yang biasa di tempat organisasi atau institusi yang saya teliti. Yang ketiga, kurangnya kerapian dalam pengelolaan data juga. Dan tujuan penelitian saya yang pertama adalah meningkatkan keamanan data, yang kedua mengurangi risiko kehilangan data, yang ketiga peningkatan efisiensi manajemen data, yang keempat memberikan pelatihan dan kesadaran terhadap pentingnya keamanan data. Dalam pelaksanaan kerja praktek saya, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah
persiapan sistem dan hardware, yaitu melakukan evaluasi terhadap perangkat keras yang akan dipakai, seperti PC-nya, hard disk-nya, atau SSD-nya, dan lain sebagainya. Kemudian memastikan bahwa sistem beroperasi dapat digunakan software since back free. Yang kedua, instalasi program since back free. Yang ketiga, konfigurasi program seperti membuat profile untuk backup, menentukan jenis backup, dan memilih destinasi folder. Yang keempat, konfigurasi schedule backup atau backup otomatis. Yang kelima, yaitu pelatihan staf institusi mengenai penggunaan sistemnya. Baik, pada tanggal 7 Desember 2024, kami telah melakukan uji coba kecepatan backup dan dibagi 3 kategori. Dan spesifikasi hardware yang saya pakai seperti ini. Kemudian uji backup yang pertama saya lakukan adalah dengan menguji membackup 1 GB file dan mendapatkan kurang lebih rata-rata waktu backup itu sekitar 3-4 detik. Kemudian untuk uji backup 3 GB file itu sekitar 16 detik dan backup 10 GB file itu sekitar 4 menit. Dan hasil uji kecepatan backup ini dari hasil uji coba di atas terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan backup meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran file. Dan berikut adalah rangkumannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi waktu backup adalah satu, kecepatan prosesornya juga mempengaruhi. Yang kedua, kondisi RAM-nya dari PC atau hardware yang dipakai. Yang ketiga, kecepatan disk yang dipakai juga. Kemudian pada tanggal 21 Desember, bukan 7 Desember. Kami menerapkan uji penerapan schedule backup juga, yang menghasilkan hasil schedule backup-nya juga dengan konfigurasi waktu schedule backup pada pukul 8.45 pada tanggal 21 Desember 2024 dengan membackup file sebesar 38,72 MB, schedule backup berhasil dijalankan dalam waktu kurang 1 detik. Kesimpulannya, yang pertama adalah sistem backfree ini berhasil untuk diimplementasikan di dalam institusi dan menunjukkan hasil yang sangat baik sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari sisi tanya jawab, silahkan. Baik, berarti Masnya sudah seperti ya untuk presentasinya. Oke, sebelum saya ulang dulu timernya, sekarang kita mulai untuk sesi Q&A. Baik, mungkin dari penyaji yang lain atau mungkin dari Kak Joan, ada mungkin pertanyaan? Tuh, Kak Joan. Saya monitor aja ya, teman-teman. Oke, berarti mungkin kalian mungkin ada pertanyaan nih buat Mas Bagus. Kalau nggak ada, tidak apa-apa. Berarti kalau laptopnya spesifikasinya kurang di bawah dari misalnya itu kan tadi harus bagus ya agar pembackupan datanya juga bagus. Nah, Ya, berarti kalau misalnya dia di bawah Core i3 atau Intel Core Insight itu lebih lama lagi ya. betul sekali. Jadi memang hardware yang saya pakai itu ya kebetulan memang sudah di high spesifikasinya juga. Jadi kalau pakai hardware yang usang atau BPJS itu bakal lebih lama dalam mentransfer datanya. Satu pekerjaan terhadap membuat seseorang tidak mengalami uh, apa ya kalau kebingungan lah ketika mengingat apa-apa yang sudah dikerjakannya, lalu kebingungan yang kemudian membuat rasa lupa dan kelalaian dalam memproses suatu data. Data di sini berarti data strukan promo. Data yang terproses 2 kali akan menjadi masalah tentunya dalam suatu proses bisnis atau lainnya. Redundancy artinya data double stroke sangat sulit dihindarkan mana proses yang terjadi masih bersifat konvensional yang mengandalkan ingatan manusia. Terus sistem informasi merupakan program yang menyediakan akses informasi dengan berbagai tujuan dengan pengetahuan mengenai bagaimana informasi diolah dan dikirim berdasarkan ketepatan, keamanan, dan kebenaran diharapkan dapat memberikan efisiensi proses mengenai proses data dalam hal ini Strukadiah. Situs web merupakan teknologi yang memungkinkan akses aplikasi dengan web browser yang bekerja dengan request service
menjadi populer karena kompatibilitas. Nah, dengan permintaan dari pihak pembimbing instansi untuk merancang program sederhana yang mampu memisahkan antara promo yang sudah distruk dan belum distruk dengan tujuan menghindari terjadinya double stroke. Jadi akar masalahnya adalah untuk menghindari bagaimana suatu penyetrukan hadiah itu tidak terjadi double ya, karena di sistem yang saat ini di tempat praktek kerja itu dalam penyetrukannya masih manual. Jadi rumusan masalahnya adalah cara kerja penyetrukan yang menggunakan memori manusia dalam pengerjaan sangat potensi terjadi double stroke. Proses pencarian data yang masih manual dalam validasi membuat penyetrukan menjadi lama. Kemudian informasi yang dicari terbatas, hanya yang pelaku penyetrukan saja dan orang lain tidak mengetahui data yang sudah diproses. Soal selanjutnya, untuk tujuan dari praktek adalah sistem kerja yang terjadi lebih sistematis dan terpantau sistem, menghindari human error dalam pemasasan data dia, memberi kesadaran penting dalam sistem web dalam pekerjaan. Untuk manfaatnya pengguna terhindar dari kesalahan humanis, mempercepat dan memperakurat suatu data yang terproses, memberi pemahaman penulis dalam merancang suatu program. Oke, metode penelitian, lampiran yang dijadikan dokumen adalah penyusutan kemudian membuatnya dapat disusun secara sistem. Jadi penulis mengidentifikasi berkas. Dalam ini berkasnya adalah berkas email persetujuan daripada promo-promo yang akan distruk. Kemudian dari situ menetapkan atribut data. Dalam hal ini Halo Kak. menjadi Halo bagian Kak kecil Heri. atau decomposition. Halo Kak. Pelajari pola setiap permasalahan. Oke. Pattern recognition, abstraksi Gimana suatu tadi, aman permasalahan Kak? atau abstraction, Aman, aman. Oke, algoritma atau algoritma lanjut dulu ya. untuk evaluasi solusi yang didapatkan. Mood yang sering kita alami setiap hari, yang mungkin hampir setiap manusia ya ada ngerasain mood ini. Ada ketika dia sakit, marah, sedih, bosan, produktif, nervous, dan juga happy. Nah, kita bisa memilih salah satu mood yang benar kita hadapin dalam harinya. Nah, contohnya misalnya nih, kita hari ini ada merasa sedih. Karena akan sesuatu kita bisa menekan tombol sedih. Nah, bisa contohnya Kak Mer. Oke. Nah, ini adalah gambaran mood di yang kita alamin di hari ini. Nah, jika kita Halo ada Kak Jawana. Halo Kak. tambahan mood lain lagi, kita bisa memilih lagi mood apa lagi nih yang kita alamin hari ini. Nah, boleh tekan feel something at another mood, Kak. Oke, misalnya nih kita hari ini merasa produktif. Nah, kita bisa menekan tombol produktif. Nah, nah, misalnya ini kita hari ini udah ngalamin ada 7 mood. Nah, itu akan terrecord di Palm Space. Nah, ini adalah gambaran mood kita hari ini. Sekian, Kak Mer.
selamat datang. Selamat datang. Halo guys, bikin Halo apa? Kak Juana. Halo. Halo, selamat datang. Share screen-nya masih kelihatan ya, teman-teman? Masih Kak. Oke, mungkin Mas Rafif mau menjelaskan terlebih dahulu. Oke Mbak, di sini kita ada sebuah aplikasi namanya Smart POS. Jadi aplikasi ini tuh menjelaskan tentang sistem penjualan, baik itu data barang ataupun data stok, baik itu bisa makanan juga, bisa stok sortir yang lainnya. Jadi di dashboard ini kita terdapat sebuah grafik. Ini grafik adalah grafik monitoring, baik itu grafik penjualan ataupun grafik jumlah barang yang kita restock ataupun kita sudah yang terjual. Dan grafik penjualan pun baik yang masih ada ataupun yang sudah terjual oleh customer. Di sini terdapat tabel data barang juga sebagai tambahan data. Ada isi total data stok barang, ada yang telah terjual ada 537 stok, ada kategori barangnya kita masih ada kategori 1. Untuk suppliernya kita ada 3 supplier karena kita baru inputnya ada 3. Untuk data pelanggannya kita baru 2 karena input data pelanggannya kita baru 2. Untuk fiturnya sendiri, untuk master yang pertama terdapat 6 bagian. Maka preset ke atas. Untuk master datanya, kita ada 6. Yang pertama ada data barang, ada data kategori, data supplier, data merek, data satuan, dan data pelanggan, yang di mana data master ini akan saling berkaitan satu sama lain untuk berada di transaksi. Di data supplier itu kita bisa input nama supplier kita sebagai customer, ada data barang kita bisa input data barang. Yang pertama ada contohnya yaitu seperti alat tulis, ada pensil, ada buku, mungkin ada ballpoint atau krayon atau warna lainnya juga berdasarkan mereknya masing-masing. Untuk transaksi kita terdapat keranjang penjualan, contohnya bisa dipublikasikan Mas Ilham, bisa? Oh ya, contohnya kita bisa memasukkan nama barangnya, kita tambahkan seperti pos pada umumnya, lalu menggunakan uang berapa, maka kita bisa milih pelanggannya siapa, maka yang muncul akan seperti pada aplikasi pos pada umumnya, namun keunggulan kita terdapat pada di fitur Smart POS AI. Kita memiliki fitur Smart POS AI di sini, yang mana bisa menganalisa bisnis kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang kekurangannya, apa kelebihannya. Kita bisa pencet analisa di sini, maka terdapat feedback dari si AI-nya yang bisa kita baca, kita pelajari, kita carikan feedback untuk plan kita ke depannya, untuk bisnis kita ke depannya. Lalu apabila kita masih kurang puas dengan analisa dari AI, kita juga bisa berkonsultasi secara dua arah. Kita bisa bertanya kepada AI-nya, misal pakai mana cara meningkatkan penjualan toko saya. Maka nanti AI akan memproses informasi kita berdasarkan data yang sudah diketahui, lalu ya ada jawabannya, ada sarannya, ya sangat panjang ya. Bisa kita baca, lalu ya kita bisa bertanya apapun. Itu Kak Juan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini berarti target target pengguna untuk aplikasinya berarti kayak misal kayak yang buka toko gitu ya? Betul ya, kita Ya, bisa betul. nantinya untuk UMKM mungkin, untuk para pelaku-pelaku usaha yang memerlukan aplikasi POS. Lalu kita coba integrasikan AI untuk membedakan dari aplikasi POS-POS yang sudah ada. Oh, keren-keren ini. Bisa banget nih dikembangin kalau misalnya ada vendor gitu kan, bisa dipakai. Ya, Keren banget guys. terima Terima kasih. kasih Kak. Iya, apakah udah share flyernya di grup angkatan biar ada yang voting gitu, Mas? Oh ya, belum sih sepertinya. Coba. Iya, biar sekalian promosiin gitu, biar ada yang join ya, guys. Saya lanjut ke room berikutnya dulu ya. Thank you. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Jono.
Mas, jadi suksesnya kita membeli barang itu setelah terkirim WA ke yang punya gitu ya. Ya, mungkin bisa dibilang adminnya gitu ya. Ya, hello, I want to pay for the transaction ya. Iya. Berarti itu kalau dikirimkan ke WA-nya berarti itu kita positif beli ya. Iya. Gitu ya. Jadi untuk sekarang ya, ya mungkin kayak karena kendala waktu dan kemampuan juga yang kami miliki ya. Jadi untuk payment gateway-nya tuh belum terhandle ya. Kayak e-commerce kayak mau milih, kayak mau bayar langsung via Kris ataupun bank banking gitu ya. Jadi belum sampai ke sana. Jadi kami menghandle-nya itu sampai ke adminnya gitu. Jadi tentu milih-milih produknya apa, mau desainnya apa, terus kalau udah oke, dia bisa langsung chat adminnya atau menunggu gitu ya. Chat usernya gitu. Ya, oke. Jadi saya udah coba cuman kena pakai nomor WA istri saya nggak berani saya kan. Ya nggak apa-apa. Tapi kan yang penting udah masuk ke WhatsApp-nya kan. Coba aja pesan nggak apa-apa. Coba aja masuk apa enggak. Nomornya apa? Ya itu nomornya masuk ke admin ini, admin KW ini. Langsung saja. Coba kita tes ya. I know. Halo Kak Joan. Halo. Halo Kak Sabrina. Halo Kak Jan. Halo Kak Joan. Apa nih Kamu project? website Kak. Sebentar aku share screen ya. Boleh Kak. Udah tampil belum Kak? Udah Kak. Baik, saya izin presentasi ya Kak. Jadi produk website yang kami kembangkan yaitu bernama Tomogaku yang merupakan diambil dari kata di bahasa Jepang yang artinya teman belajar. Nah, di sini website kami ini bertujuan untuk menyediakan platform website untuk pembelajaran dan tutoring yang khusus untuk bahasa Jepang, di mana di dalamnya itu bisa untuk mengakses materi dan juga share artikel dan postingan yang terkait dengan bahasa Jepang yang bentuknya itu bisa publish dan juga akses. Nah, tim member kami antara yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Sabrina Sulwahida, kemudian ada Kak Masyudatul Imami, Kak Dara Naila Ihsan, dan juga Kak Aan Fadilah. Baik, agendanya itu terkait masalah yang dihadapi, kemudian solusi yang ditawarkan, tinjauan produk, peluang pasar, kompetitor, dan keunggulan kompetitif, serta kesimpulan dan juga call to action. Baik, yang pertama yaitu masalah yang dihadapi yang menjadi alasan untuk mengembangkan website Tomogaku. Yang pertama yaitu aksesibilitas pembelajaran, yaitu tidak semua orang memiliki akses mudah untuk kursus ke bahasa Jepang, yang mana saat ini tuh untuk bahasa Jepang dan juga akses mempelajari bahasanya itu akan lebih mudah jika diakses melalui website dan juga berbasis cloud atau bisa diakses dimanapun. Kemudian biaya tinggi, yaitu banyak kursus bahasa Jepang yang mahal dan kurang fleksibel, dan dengan adanya website ini maka bisa untuk mengakses
kapanpun dan dimanapun. Kemudian fleksibilitas dengan tidak hanya pada jadwal tetap atau harus offline dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, minat untuk pembelajaran bahasa Jepang ini meningkat pesat yang membuat platform belajar online semakin diminati, terutama pasca pandemi. Kemudian solusi yang ditawarkan yaitu untuk pembelajaran bahasa Jepang dari kapanpun dan dimanapun dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau dan akan segera hadir untuk menyediakan materi interaktif dalam bentuk video, dokumen, ataupun kuis. Kemudian keunggulan dibandingkan kompetitor yaitu akses materi dan juga mudahnya untuk metode pembayaran bisa langsung menghubungi admin dan juga registrar. Kemudian hosting berbasis cloud di AWS untuk performa tinggi dan skalabilitas. Jadi sudah dirancang untuk metode deployment-nya yang bermacam-macam mulai dari user awal dan juga deployment yang semakin besar dengan diagram server yang berbeda-beda, dan AWS sendiri merupakan salah satu cloud provider yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian desain responsif untuk pengguna di semua perangkat. Kemudian berikut adalah tinjauan produknya. Jadi di sini adalah tampilan untuk websitenya, terdiri dari berbagai macam artikel yang untuk mempelajari bahasa Jepang dan terdapat fitur untuk login dan juga dashboardnya. Kemudian fitur utama yaitu pendaftaran pengguna dan juga pemilihan metode pembelajaran, kemudian sistem pembayarannya yang bersifat manual, kemudian akses materi pembelajaran, notifikasi, juga desain UI UX yang responsif dan bisa mudah dipahami. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Dara. Baik, untuk peluang pasarnya bisa dilihat datanya, di mana tren pasarnya, minat belajar bahasa Jepang meningkat, terutama untuk dalam hal anime, manga, dan sebagainya. Selanjutnya, meningkatnya pengguna platform pembelajaran online. Yang ketiga, banyaknya siswa atau pekerja yang ingin belajar secara fleksibel. Kemudian target pasar yang pertama, mahasiswa dan pelajar yang ingin belajar bahasa Jepang. Yang kedua, pekerja yang ingin meningkatkan skill untuk karir internasional. Yang ketiga, penggemar budaya Jepang yang ingin memahami bahasa lebih baik. Selanjutnya, kompetitor dan keunggulan kompetitif. Kompetitor utama yang pertama Wagomu, yaitu kursus bahasa Jepang online dengan paket langganan. Yang kedua Duolingo, yaitu aplikasi gratis untuk belajar bahasa dengan metode gamifikasi. Yang ketiga Japanese Pod 101, yaitu kursus berbasis podcast dan video. Keunggulan Tomogaku kami atau produk kami, yaitu yang pertama fokus pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas. Yang kedua, pembayaran lebih mudah dan personal dibandingkan kompetitor. Kemudian yang ketiga, materi kursus dirancang dengan pendekatan interaktif dan berbasis cloud. Selanjutnya, kesimpulan dan call to action. Mengapa Tomogaku layak didukung? Karena yang pertama solusi inovatif untuk belajar bahasa Jepang secara fleksibel. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi cloud untuk skala besar dan efisiensi. Yang ketiga, model bisnis yang memungkinkan pertumbuhan pesat di pasar edtech. Kemudian kami mencari mitra dan investor yang tertarik untuk bergabung dalam revolusi pembelajaran bahasa Jepang. Bisa hubungi kami melalui email dan via WhatsApp. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Sabrina untuk demo produknya. Baik, jadi untuk akses websitenya itu bisa diakses dari subdomain tomogaku.itdns.com, itu yang di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa coba untuk akses juga. Nah, kemudian di sini terdapat di sini adalah halaman landing page yang berisi berbagai artikel terkait pembelajaran bahasa Jepang dan juga untuk mengenali bahasanya. Kemudian ada navbar untuk bisa login dan juga akses ke halaman dashboard. Di sini saya sudah login dan akan coba untuk login kembali. Jadi di sini ada dua user utama yang bisa akses, yaitu user admin dan juga user biasa. Jika user biasa maka tidak bisa langsung publish artikel dan harus dengan persetujuan user admin, atau admin ini diibaratkan sebagai tutor atau sebagai gurunya dan user biasa ini sebagai murid atau pembelajarnya.
Nah, kemudian saya akan coba untuk login dengan user admin. Kemudian di sini akan tampil dashboard dari terkait konten dari Tomogaku. Jadi di sini untuk manajemen site-nya, jadi di sini terdapat uh, daftar utama yaitu dashboard, kemudian menu utama terkait manajemen pengguna dan juga artikel. Yang mana di sini juga terdapat terkait total atau terkait traffic dari aplikasi yaitu total unggahan postingan dan juga total pengunjung harian. Untuk total pengunjung harian ini karena websitenya masih baru maka pengunjungnya masih sekitar 47, tapi seiring dengan berjalannya waktu total pengunjung harinya juga akan bertambah sesuai dengan traffic yang masuk ke website. Di sini juga ada terkait trending postingan, jadi di sini bisa dilihat postingan mana yang paling banyak diakses dari parameter yang paling banyak dilihat dan juga paling banyak dikomentari. Serta keseluruhan artikel terbaru dibuat pada sekitar 2 hari yang lalu. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu fitur manajemen pengguna, manajemen user. Jadi karena kita tadi masuk sebagai user admin, kita bisa menambahkan user baru dengan cara menambahkan nama, email, password, dan juga konfirmasi. Misal di sini saya akan menambahkan user baru, user 2. Kemudian emailnya bisa diarahkan terserah dulu. Kemudian untuk passwordnya, untuk testing juga. Kemudian bisa dipilih role-nya. Di sini adalah yang paling utama yaitu untuk bisa memilih role antara admin ataupun user. Kalau misal usernya itu dipilih sebagai admin, maka bisa bebas untuk mempublish artikel. Tapi kalau misal sebagai user biasa, maka nanti usernya akan default-nya sebagai untuk artikelnya akan berstatus draft. Di sini kita akan coba sudah menambahkan pengguna dengan nama user 2. Kemudian di fitur selanjutnya yaitu terkait manajemen artikel. Di sini bisa menambahkan postingan artikel baru, kemudian melihat status thumbnail dan juga status serta komentar yang sudah dibuat. Kemudian kita akan coba untuk logout dan masuk kembali dengan user yang baru dibuat, yaitu tadi user 2. Kemudian pada user yang baru dibuat ini, dashboardnya tampilannya akan kosong. Kenapa? Karena tiap masing-masing dashboard ini menyesuaikan dengan user yang masuk. Jika tadi user admin yang masuk, maka bisa melihat keseluruhan artikel. Tapi jika usernya baru, maka tampilan dashboardnya juga akan kosong sesuai dengan artikel yang masih belum dibuat. Di sini kita akan coba untuk membuat sebuah artikel baru dengan cara klik tambah postingan. Kali ini saya akan menambahkan untuk testing artikel. Kemudian thumbnailnya bisa melihat atau bisa menambahkan berbagai jenis foto ataupun dalam bentuk PNG, JPG, atau apapun yang dalam bentuk format foto. Untuk video tidak bisa masuk karena untuk formatnya thumbnail. Kemudian kontennya juga harus diisi terkait isi dari konten artikel yang ingin ditambahkan. Kemudian bisa klik pada button simpan di sini. Nah, di sini ketika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi postingan berhasil ditambahkan. Namun, statusnya masih berstatus draft karena yang masuk adalah sebagai user biasa. Nah, agar bisa publish atau bisa tampil pada website ini memerlukan untuk persetujuan dari admin. Kita akan coba untuk login kembali dengan user admin agar bisa mempublish artikel tersebut. Jadi di sini dari user admin ini bisa melihat artikel yang baru dibuat dan juga mereview isinya. Diibaratkan di sini sebagai guru atau mentor yang akan melihat isi konten dari pelajarnya. Kemudian jika isinya sudah sesuai, maka statusnya bisa dirubah jadi draft, kemudian publish. Maka artikel ini akan tampil secara publik di sini. Artikel terbaru sudah bisa masuk. Mungkin itu saja yang bisa untuk sementara terkait demo aplikasi. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke kelompok kami. Terima kasih. Ya, untuk fitur registernya juga masih aktif. Jadi kalau misal ingin tes dan juga tes register bisa langsung akses ke website tersebut.
Ini udah saya coba-coba ya websitenya, keren sih. Jadi berbasis kayak artikel gitu ya untuk isi materinya gitu ya. Ya, benar Kak. Ada apa yang kayak video-video gitu nggak, materi video gitu? Untuk materi video masih belum ditambahkan Kak, tapi masih kayak dalam perencanaan. Jadi sekarang itu masih khusus artikel sama tambahan untuk fotonya aja. Oh, oke, nice, nice. Ini websitenya hidup terus kan ya? Ya, hidup terus Kak. Wah, mantap, mantap. Keren, keren. Kemarin nyoba untuk deploy di AWS gitu Kak, jadi bisa by IP address juga. Oke, oke. Bagus nih, Kak. Semoga menang ya. Amin, terima kasih Kak. Iya, Kak. Udah di-post Kak ke grup angkatan flyernya? Tadi udah kayak ajakan gitu, tapi flyernya belum. Iya, flyernya sekalian di-share ya, biar kita up Ya. di sosmed Hima nanti. Ya, siap Kak. Oke, sukses ya teman-teman. Lanjut dulu ke ruangan lain saya. Ya, terima kasih Kak. Iya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Email. Ya, terima kasih Pak Nen. Halo Kak Johanna. Halo Kak Mbak halo Santi. Mbak Cynthia gitu. Pak, gimana nih kabarnya hari ini? Mungkin teman-teman, oh iya nih kata Mas Syarif nih, mantap Mas, ini potensinya masih banyak untuk diseriusin ya. Kalau beli dan pasang sablon aja udah banyak. Iya, jadi kami tuh melihat ya bahwa Tokopedia dan Shopee itu kan dia nggak ada langsung ngedesain ya. Ya, jadi kita sebenarnya bisa menjual ini ke mungkin mereka gitu ya untuk menambahkan seperti ini gitu. Jadi customer tuh bisa langsung desain apa yang dia mau gitu ya di aplikasinya gitu. Terus bisa langsung dicetak gitu. Jadi dalam sisi kerjasama pun dalam aplikasi ini pun kita mungkin ya bisa B2B gitu. Kita bisa tawarkan ke e-commerce yang lain atau kita bisa partner ke langsung ke apa sih perusahaan konveksi gitu ya kayak penjahit gitu. Itu bisa banget langsung atau ke UMKM langsung bisa, atau kita langsung fitur desainnya aja itu bisa banget. Jadi mungkin kayak di pameran gitu ya, pameran fashion, terus yang dia mau mau ngeprint langsung. Nah itu desainnya itu bisa lewat aplikasi kita gitu ya kurang lebih. Jadi mungkin yang baru datang aku jelasin skill dikit apa itu WebCraft. Jadi aplikasi ini aplikasi e-commerce yang difokuskan ya lebih ke fashion tentu saja dengan fitur ngedesain langsung ya, jadi ngedesain langsung ya. Ya tuh benar tuh kata Mbak Emil Glo ya, sangat bagus dalam desain baju ya. Wow, akan menjadi UMKM online ya yang efisien dalam kecepatan waktu dan permintaan. Iya benar. Jadi ya gitu. Jadi teman-teman para user bisa langsung desain dan langsung bisa pesan apa yang dia desain secara langsung. Jadi kelebihannya di situ mungkin dari Mbak Joan atau Mas Muhammad Ashraf ya, terus Mas Azmi mungkin bisa nyoba nih aplikasi kita nih dengan bisa nge-scan langsung ya barcode-nya. Mungkin bisa di stop dulu ya di bagian scan barcode-nya. Benar. Mungkin bakal di showing ya barcode-nya. Mungkin teman-teman bisa nyobain langsung, bisa nyobain fiturnya secara langsung, bisa
eh, belanja-belanja langsung, tapi ya itu hanya ini ya, hanya apa? Hanya ini, jadi bisa langsung aja nggak usah khawatir takut disuruh bayar. Ya betul. Justru kita yang khawatir tiba-tiba pesen beneran. Terus kata Kak Joanne, mantap guys, thank you Joan. Silahkan dicoba. Mungkin yang Sebentar, saya share yang ini aja. Yang sekaligus kalian bisa vote ya. mungkin Mas Azmi nih. Halo Mas Azmi, gimana kabarnya nih? Tahu Mas Asraf, mungkin kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ditanyain ya. Jadi aplikasi ini kita buat menggunakan Flutter, teman-teman. Mungkin yang teman-teman eh, tahu ya. Nah, Iya, Flutter itu teknologi atau framework ya, yang kita bisa membuat aplikasi di berbagai macam device hanya perlu satu source code gitu. Jadi basically aplikasi kita tuh bisa di iOS dan di Android gitu. Namun untuk ini mungkin dalam demonya ya itu menggunakan Android ya. Mungkin teman-teman bisa langsung scan aja ya aplikasinya untuk di-download dan dicoba. Mungkin dirasa bagus aplikasinya. Halo, selamat datang Kak Cuan. Selamat datang kembali Kak Joanna. Halo guys, ini tadi saya udah kesini kan ya? Udah. Oke, oke. Dicek mana yang belum dimasukin. Maaf Kak Joanna. Saya lagi cek yang mana yang belum saya masuk. Oh, ya, aman. Tadi sudah. Udah ya, oke guys. Halo Kak Jo. Halo Kak. Ini record unlimited ya Kak? Ini saya record per ruangan biar nanti buat itu konten YouTube-nya Hima. Oke oke. Biar dipublish. Ini tadi lumayan kah yang datang? Ya ada 3 orang lah. Oke oke. Ini apa? Kos-kosan ya buat Kos-kosan. Ini e-commerce jual beli villa atau rumah. Oh, oke. Dan ada rental juga sini. Berbasis website. Ya betul. Basis website. Ini khususnya targetnya buat tempat wisata. Benar Kak. Jadi targetnya sih rumah-rumah mewah gitu ya. Terutama yang emang estetik lah bisa dibilang. Hidup di pantai, gunung. Targetnya sih itu Kak. Pembayaran berarti juga langsung lewat website ini bisa auto kah? Enggak, kalau pembayaran by face to face. Jadi nanti di sini kan di sini saya sebagai penjual, maka di sini nggak ada kontak buat dihubungin. Ketika saya pakai user pembeli, misalkan random hujan, maka di sini nanti ada kontak yang bisa dihubungi. Misalkan di sini kan saya penjualnya kan Robi nih, saya. Di sini pembeli bisa aja ketik misalkan hello, akan direct ke email. Jadi email si pembuat
unit ini, penjual aset unit ini. Gitu. Jadi nanti untuk pembayaran atau segala macam bisa by oleh kesepakatan mereka masing-masing. Gitu sih Kak. Jadi tiap user juga bisa membuat apa namanya barang yang akan dijual, unit yang akan dijual. Keren sih ini. Konsepnya juga bagus buat kalau yang mau nyari-nyari ini kan, yang buat rent. Betul Kak. Jadi di sini ada yang khusus rental, ada yang jual aja. Jadi kita bisa filter juga nih. Misalkan di sini yang di rental itu apa aja nih? Kita coba cari dari harga tertinggi yang terendah. Ini misalkan Space Factory House ini di Bali. Per bulan 150 juta. Nah, targetnya tuh seorang orang elit ya. Gitu. Oke. Kita filter lagi dari harga rendah misalkan ada di Bali, namanya Villa Kayangan, 100 juta per bulan. Kita coba cari yang hanya dijual dengan filter dari rendah ke tinggi. Nah ini dalam model Villa Kayangan di Bandung dengan harga 110 juta. Ini 100, ya betul 110 juta. Dan untuk rent and sell itu ada dua kategori, yaitu rental dan jual. Nah, semua yang rental dan jual muncul di sini. Oke. Coba filter misalkan Serenity. Akan muncul yang ada nama Serenity di sini. Detail-detailnya ini kita tambah juga, akan kita ubah yang tadi Serenity misalkan. Serenity Dimension. Kita coba namanya Serenity Dimension Luxury misalkan. Lalu kita ubah dari rent menjadi sale. Bedroomnya kita menjadi 6. Kita kasih diskon. Akan diskon 10 juta. Update. Maka di sini akan berubah dari 200 juta up 2 miliar jadi 1,9 miliar. Dan namanya pun berubah. Jadi Seaside Dimension. Ini berlaku update juga nanti di user atau pembeli. Oke, mantap Ini Kak. list yang saya unit aset dijual. Kita tadi coba hapus yang mana ya? Pada ini deh, event estate kita coba hapus. BTW roomnya ini udah mau ditutup Kak sama Pak Riyad ya? Oh iya. Berarti record udah aja Kak ya? Iya, segitu aja dulu gak apa Kak. Udah mantap kok Kak. Siap. Oke, mantap. Thank you Kak Jo. Ya, thank you ya. Yuk. Ada Kak Juan. Halo guys. Welcome Kak. Ini langsung balik apa gimana Kak? Iya nih, udah mau disuruh balik ke main room karena udah mau di close ini. Oh iya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak.
Selamat pagi, Pak Riyad. Yuk, pagi. Perkenalkan Pak, saya Arif Nurdiansyah dari kelompok Oh, 1. Tadi kan saya rekam Pak ya, cuman ini kerekamnya sampai 14 menit Pak, tapi presentasinya tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga mungkin nggak kerekam gitu Pak. yang penting Gimana, ada Pak ya? dokumentasinya, ada ya. Yang penting ada dokumentasinya aja. Oh, oke, siap-siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Yuk, yuk. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ada satu room yang masih terlalu tanggung kayak. Jadi belum bisa ditutup. Siap Pak, siap. Oke. Oke. Pak Riyad mau bertanya. Yuk, ya silakan. Kalau presensi untuk kelompoknya samain ya Ada kayak yang di grup WA ya untuk presensi apa? Penyaji. Kalau yang KP ya, kalau KP presensi penyaji ya. Ada di WhatsApp grup kelas, silahkan diisi. Jangan lupa diisi ya. Karena nanti itu untuk keperluan generate sertifikat dari Oracle Academy untuk kompetensi manajemen proyek. Kalau yang pameran di grup matkul kan ya Pak? Betul. Thank you Pak. Yo. Pak Riyad, ini yang record di upload itu berarti ya? Ya, diupload ke YouTube aja. Nanti jangan lupa hashtagnya Unsia dan PJJ Informatika ya, buat branding prodi kita lah. Siap. Ini teman kita yang lagi nanggung banget udah selesai belum ya di 702. Untuk panitia yang di breakout room sudah selesai semua. Coba saya cek dulu ya Pak. Yang UMKM masih banyak yang join. Sama POS. Ke main room setelah melihat begitu banyak ya karya-karya dari para senior kita yang sangat bagus dan luar biasa. Pasti ya untuk menambah wawasan untuk kita semua dan juga inspirasi ya. Oke, selanjutnya ini kita akan langsung ke itu ya Pak, pengumuman juara sama itu podcast favorit. Betul. Wah, ada teknis mungkin Mbak Maria. Atau mungkin boleh diumumkan sama Pak Riyad. Mohon maaf, sini soalnya terlalu ribut. Ya, aman. Oke, Mbak Maria, saya izin take over sebentar untuk pengumuman juara ya. Oke, terima kasih semuanya sudah meramaikan acara, dan ini titik puncaknya, klimaksnya mungkin untuk mata kuliah proyek ya. Nah, ini kita sekarang ada di acara selanjutnya, yaitu pengumuman aplikasi terbaik dari yang terbaik
Jadi untuk aplikasi yang terbaik dari yang terbaik ini, kita Dewan Juri yang terdiri dari Bapak Ibu dosen di Prodi Informatika dengan teman-teman Himatika, teman-teman panitia. Tadi kita sudah bersih tegang untuk menentukan siapa aplikasi yang terbaik dari yang terbaik karena memang semuanya bagus-bagus ya, sangat baik sekali, sangat terlihat effortnya untuk menghasilkan karya yang terbaik ya untuk portofolio sendiri ataupun untuk prodi kita sendiri di sini. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung ke pengumuman siapa aplikasi yang terbaik dari yang terbaik dari juara 1, 2, 3, dan aplikasi terfavorit berdasarkan voting. Oke, sebelumnya ada apresiasinya. Ya mungkin apresiasinya tidak banyak, tapi ini sebagai hiburan aja untuk kita. Euforia, silakan dibagi-bagi, tidak perlu berantem ya, apalagi sampai timpuk-timpukan gelas gitu ya. Nah, untuk juara 1 itu nanti akan mendapatkan apresiasi sebesar Rp300.000, juara 2 Rp200.000, juara 3 Rp100.000, dan aplikasi terfavorit Rp100.000. Jadi saya umumkan untuk apresiasinya. Oke. Penonton 50.000, Pak. Gimana? Penonton 50.000. Penontonnya 50.000. Saya juga dapat tuh, saya kan ikut nonton. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi ini berdasarkan penilaian Bapak Ibu dosen termasuk teman-teman panitia dan Hima. Kita mulai dari aplikasi untuk aplikasi terfavorit ya. Aplikasi terfavorit ini dipilih berdasarkan hasil vote yang dimana mungkin ada juaranya juga yang votingnya tinggi, tapi karena kita asas kebersamaan, biar rame, biar semuanya dapet, jadi yang untuk juara 1, 2, 3-nya itu tidak masuk ke dalam aplikasi terfavorit. Untuk aplikasi terfavorit jatuh ke room atau karya dengan nama karyanya. Wah, nggak ada jreng-jreng-jrengnya. Sepi amat. Wah, juang-juang no deng. Aplikasi terfavorit dengan nama proyek implementasi of network monitoring system deployment using the Dut Mikroti. Dudi atau Dut nih? Oke, selamat ya untuk proyek dan tim proyeknya dari judul proyek tersebut. Nanti untuk siapa-siapa saja yang bertanggung jawab menerima apresiasinya silakan hubungi panitia, nanti akan di-share kontaknya. Oke, lalu masuk ke juara ketiga. Juara ketiga dari aplikasi yang terbaik dari yang terbaik diberikan kepada proyek dengan nama CyberNose. Congrats. Lanjut, juara kedua. Juara kedua untuk aplikasi terbaik dan yang terbaik jatuh kepada tim proyek dengan nama proyek. Siapa nih kira-kira? Ada yang bisa nebak? Kalau nggak ada yang nebak, saya kasih tahu sekarang aja lah, biar nggak tebak-tebakan ya. Jatuh kepada kelompok dengan nama proyek virtualisasi server. Oke, selamat untuk tim proyek tersebut. Next, puncaknya juara 1. Nah, karena di sini ada ibu dosen kita yang tercantik yang kita sayangi bersama-sama, Bu Cian, apakah berkenan, Bu? Kayaknya kalau yang juara 1 ini, kalau Ibu Cian lebih Abdul ini. Kenal juara satunya siapa ya? Nah, juara satunya siapa, Ibu? Oh iya, ada di grup, ya? ada di grup kita. Oke, siap. Wah, jangan sampai salah sebut, Bu. Urus saya kita main timpuk-timpukan gelas ini nanti. Juara 1 ya? Ya, silakan. Oke, juara 1 untuk apresiasi juara pameran dan kompetisi karya adalah tim dari Blockchain Election. Selamat. Selamat tim Blockchain Election. Ini kayaknya kelompoknya Mas Rizal dan kawan-kawan tadi nih ya. Selamat. Oh, hore ya. Oke, untuk panitia boleh di-share salah satu nomor PIC yang untuk distribusikan apresiasinya. Atau untuk mengkolek harus didistribusikan kemana.
PIC masing-masing proyek nanti harap hubungi nomor panitia ya. Siapa nomor panitianya? Mas Daniel Saya atau share ya, Pak. oh nomor Mbak Zuan? Langsung PIC-nya P3TIK aja ya, Pak. Bang Fajri. Oke, boleh ke nomor kontaknya Mas Fajri. Nanti masing-masing PIC proyeknya hubungi Mas Fajri ya. Nanti Iya, distribusikan kemana? Ke Imani, ke wallet, atau ke rekening. Silakan saja. Nah, itu ada kontaknya Mas Fajri Himatika. Boleh disimpan. Kontaknya Mas Fajri Himatika. Ya, kirimnya nanti bisa ke e-wallet atau ke rekening. Silakan dihubungi Mas Fajri. Wih, Malmingan nih, lumayan. Beli cimol ya dapat lah ya sama Pop Ice. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk menghubungi PIC-nya kita perlu lampirin ininya juga nggak, Pak? Lampirin buat bukti proyeknya atau gimana, Pak? Nggak usah lah. Lampirkan itu aja screen capture dari kelompoknya aja ya, takutnya ya yang tidak menang hubungi nanti Mas Pacinya salah kirim itu aja, nggak usah pakai NPWP. Nah, oke, jangan lupa ya, ini ada kontaknya Mas Fajri. Untuk para pemenang perwakilannya silakan hubungi Mas Fajri dan juga sebutkan mau didistribusikan kemana, e-wallet atau rekening ya. Oke, beres acaranya. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Maria. Halo Kak Maria. Ini lagi FK. Teman-teman kita dokumentasi dulu ya untuk foto bersama. Oke, Kak Marianya udah balik nih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita sudah menyaksikan begitu. Lagi renovasi ini. Kasihan kakek MC-nya grogi, mentang-mentang yang cantik-cantik. Semangat kakak. Kalau giran saya yang lagi present, nggak ada yang godain saya. Kan saya juga Berani Pak, nggak berani. Biasalah kalau Oh iya, jangan. kalau ada hal-hal kayak gini kan, ada aja gitu loh. Iya siap Ibu. Aduh Ibu, saya kalau godain Ibu Maaf, serem Bu. juga Bu, nggak berani Bu. Maaf Bu. Ampun. Jadi penyemangat, Pak. Oh, suara efek suara rakyat. Ya, silakan Kak Maria. Ya mohon maaf karena ada suara yang itu. Ya, kita akhiri ini dengan dokumentasi ya. Untuk teman-teman bisa on cam semuanya, bebas ya mau foto gaya untuk panitia boleh. Oke, tim dokumentasi sudah didokumentasikan. Kurang lebih ada Oke, berapa saya aja Pak, saya aja Pak, saya aja Oke, Pak. Mas Oke, Yakin, ayo semuanya, minta yang bantuannya. ganteng, yang manis, yang cantik semuanya, ayo lihat kamera. Bentar, full screen dulu. Oke, sip. Yo, 3, 2, 1. Oke, semua room ya, jangan Iya, yang Pak. ketinggalan untuk publikasi kita.
Oke, yang kedua. Ayo semuanya senyum. 3, 2, 1. Oke, sip. Ruangan terakhir. Oh, ruangan terakhir pada ini semua nih. Oh, masih ada satu baris, masih ada satu baris, masih ada satu baris. Oh, ada mulai nyalain kamera nih. Oh, ada nyalain kamera nih. Ada nyalain kamera nih. Ayo, dikasih 10 detik. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Cepetan, ayo. Lama 6, banget. 7, 10, 10, 9. Yo, dah, saya 10. Dah ya, yo, 3, 2, 1. Sip. Oke, mantap Mas Aspi. Terima kasih. Oke, Kakak Juan. Mungkin sudah mau ditutup acara kita. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dosen dan tim panitia dan teman-teman semuanya yang sudah hadir dari awal sampai akhir acara pada hari ini. Semuanya did a very great job ya teman-teman, dan selamat sudah menuntaskan untuk webinar dan pameran KP maupun P3TIK ya teman-teman. Nah, mungkin tidak lama-lama lagi. Sebentar. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ya. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih semuanya atas Terima kasih semuanya. waktunya. Terima kasih. Semangat semester akhir. Terima kasih. Sabar semua. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Lanjut UAS, lanjut UAS.